Beria, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya Albert dari Yayasan Berbagi Bersama Berea ingin membagikan sebuah perenungan kepada kita semua, kepada teman-teman semua yang hari ini menyaksikan video ini. Sebagaimana kita ketahui, Berea telah dimulai sejak tahun 2015 sebagai suatu bentuk kerinduan untuk mengedukasi gereja-gereja. Hal ini dilatar belakangi bahwa kami melihat gereja-gereja sangat butuh akan edukasi dalam berbagai hal. Itu sebabnya kita bisa lihat ada berbagai tips-tips dalam banyak hal tersedia di channel YouTube Berea. Tips khotbah, misalnya tips mengajar sekolah minggu. Kami sungguh-sungguh berdoa agar apa yang menjadi cita-cita kami untuk mengedukasi gereja-gereja itu bermanfaat, benar-benar tersalurkan kepada setiap Anda yang membutuhkan. Dan sebenarnya dari sinilah nama Berea berasal, yaitu dari sebuah ayat yang tertulis di Kisah Para Rasul 17 ayat 10-11 yang menyatakan bahwa orang-orang di kota Berea adalah orang-orang yang senang belajar. Kami berdoa agar kami semua menjadi orang-orang yang senang belajar, dan Anda pun menjadi orang-orang yang senang belajar. Kita semua sama-sama belajar agar bisa menjadi umat Tuhan yang lebih baik lagi. Dan tentunya belajar di sini yang dimaksud adalah belajar kitab suci. Nah, akan tetapi dari satu program yang sifatnya adalah edukasi gereja-gereja, kami kemudian berkenalan dengan begitu banyak orang, kami kemudian terhubung dengan banyak organisasi-organisasi lain, kelompok masyarakat, yang bahkan juga lintas agama, dan akhirnya sampailah kami kepada satu kesimpulan bahwa Berea harus bergerak lebih luas lagi. Pergerakan lebih luas yang saya maksudkan adalah bahwa Berea kemudian mulai berjalan melakukan kegiatan sosial terhitung sejak tahun 2019. Ketika kita bicara mengenai kegiatan sosial, tidak bisa bohong bahwa kita berbicara mengenai satu hal yang bernama donasi. Donasi, sebagaimana kita semua ketahui, ada suatu aliran dana, bantuan, dari orang yang mungkin berkelebihan kepada orang yang berkekurangan. Kami melakukan kegiatan-kegiatan donasi untuk banyak organisasi dan kelompok masyarakat, termasuk yang berbeda agama, sebagaimana tadi sempat disebutkan. Akan tetapi belakangan ini Tuhan terus membukakan pintu untuk membantu para hamba Tuhan di daerah pedalaman. Hati kami gelisah, teman-teman. Kami melihat begitu besar ketimpangan antara apa yang terjadi di perkotaan dan apa yang terjadi di pedesaan. Bahkan kita juga tahu, bahkan di dalam satu kota Jakarta pun kehidupan bisa jadi begitu timpang. Ada yang begitu makmur dan ada yang begitu hidupnya di bawah sekali. Dan tidak bisa bohong, hati kami begitu pedih ketika melihat ada hamba Tuhan atau kelompok masyarakat, entah kayak yang di kota, apalagi yang di pedesaan, mereka hidup dengan kondisi yang begitu memprihatinkan, tapi justru kita umat Tuhan yang diberikan anugerah untuk hidup berlebih, kita malah menggunakan kelebihan-kelebihan kita dalam hal materi untuk hal-hal yang jujur sebetulnya mungkin tidak terlalu perlu. Contoh sederhana rekan-rekan sekalian. Ketika kita minum kopi kekinian dengan harga 40-50 ribu rupiah untuk per gelasnya, kalau kita beralih ke kopi botolan, suatu penghematan, kelebihannya sangat bisa dipakai untuk menolong begitu banyak orang. Cobalah hitung dalam sebulan pengeluaran Anda. Kalau penghematan terjadi, wah, itu bisa menolong banyak orang. Sehingga pada kesempatan ini, saya ingin membagikan satu ayat sebagai pegangan kita semua, terkhusus Anda yang menyaksikan video ini yang merasa hidupnya puji Tuhan masih ada kelebihan. Ayatnya berbunyi seperti ini. 2 Korintus 8 ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Kedepan kami Yayasan Berbagi Bersama Berea akan sangat kencang, selain daripada program edukasi gereja, kami akan sangat kencang dalam program-program donasi juga, baik itu yang lintas agama maupun ke hamba Tuhan di pedalaman. Dan kami mengajak Anda sekalian yang menyaksikan video ini untuk dapat turut berpartisipasi, tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama, pastikan Anda berdonasi semampunya. Jangan sampai untuk berdonasi Anda justru malah berhutang atau jadi merepotkan keluarga atau jadi kebutuhan-kebutuhan pokok Anda jadi terganggu. Tidak, jangan sampai seperti itu. Berdonasilah semampunya. Prinsip yang kedua, kami mengajak Anda semua untuk para donatur dan bersama dengan kami Yayasan Berbagi Bersama Berea untuk kita bergerak cepat. Kami berusaha bergerak cepat.
Kami sangat bersyukur walaupun sewaktu-waktu kami sedang tidak ada program atau sedang tidak ada kegiatan, begitu banyak donatur yang tetap mengkontak kami dan kemudian menyalurkan bantuan. Otomatis kami pun termotivasi untuk segera menyalurkan bantuan tersebut. Dan inilah yang menjadi alasan kami mendirikan yayasan sendiri, karena kami ingin bergerak cepat. Tanpa bermaksud mengecilkan organisasi-organisasi yang besar, tidak bisa bohong bahwa kadang-kadang ada situasi yang kita butuh bergerak cepat tanpa perlu dipersulit dengan kebutuhan-kebutuhan administrasi yang begitu panjang. Kami berusaha seringkas mungkin. Anda menyalurkan donasi kepada kami langsung menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan tanpa perlu proses administrasi yang relatif terlalu panjang. Poin ketiga, kami berkomitmen untuk menjadi sebuah yayasan yang transparan. Ketika Anda memberikan donasi, kami salurkan, maka dalam waktu yang segera Anda akan segera mendapatkan laporan donasi daripada kami yang berisikan bantuannya masuknya seberapa besar, bantuan disalurkannya seberapa besar, kalaupun ada biaya operasional di situ kami sebutkan semua, dan kemudian dokumentasi juga lengkap tersedia dengan berita acara surat serah terima daripada Yayasan Berbagi Bersama Berea kepada si penerima donasi. Dan juga karena transparansi kami sangat membuka apabila Anda sekalian, rekan-rekan para donatur, ingin ikut terjun bersama dengan kami ke lapangan untuk bertemu dengan mereka, untuk menyerahkan bantuan secara langsung, untuk ikut turut membantu. Dan kami sangat mendorong hal ini sebenarnya, karena begitu Anda ikut turun terjun ke lapangan, maka hati Anda akan semakin dibukakan oleh belas kasihan yang daripada Tuhan. Pada akhirnya, saya ingin mengajak kita semua untuk marilah kita menjadi donatur-donatur bagi yang mereka yang membutuhkan, melalui apa yang sudah Tuhan titipkan, bergerak semampunya, bergerak secepatnya, dan bergerak secara transparan. Ini tidak hanya untuk kami, tapi ini juga untuk semua yayasan di seluruh dunia, dan ini juga untuk Anda. Bagi Anda yang mau memulai untuk terlibat dalam kegiatan sosial, kegiatan donasi, kami sedang membuka kegiatan donasi untuk disalurkan kepada para petugas pemakaman di TPU Pondok Rangon. Mereka berjuang untuk melakukan tugasnya, melakukan tugas pemakaman terhadap jenazah COVID-19. Mereka mau menghadapi risiko yang sangat tinggi, dan kita mau bantu sumbangsih kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati.